Saya tetap mengharap kepada Bapak Ibu sekalian kerjasamanya, partisipasinya. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Rencana kerja pemerintah desa yang kita laksanakan pada malam hari ini yaitu musyawarah itu. Jadi rencana kerja itu mari kita Bapak Ibu sekalian musyawarah mana hal-hal yang perlu diprioritaskan itu di Desa Badu. Itu nanti kita usulkan Bapak Ibu sekalian ya, yang mana yang perlu didahulukan gitu. Tapi menurut saya itu yang menyangkut pasar hewan itu segera dilaksanakan, itu nanti tolong dipikirkan juga itu, karena pasar hewan itu kalau berjalan Bapak Ibu sekalian itu meningkatkan pendapatan asli desa, itu bisa meningkatkan ke sana Bapak Ibu sekalian. Mungkin apa ya, geret perlu dipikirkan juga, jalan aspalnya itu. Kalau saluran pada tahun ini saya dapat desmas dari pusat sebesar 200 juta itu mungkin positif. Kalau yang saya usulkan kemarin itu masalah pengajuan ke pusat masalah ternak sapi perah itu ya, itu masih belum memastikan. Yang sana kayaknya mundur itu mengenai sapi perah Padamat itu. Iya, sapi perah itu lebih-lebihnya sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya memang betul ingin membangun desa, tidak tahu ya apa itu nanti. Yang penting saya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada atasan untuk memenuhi apa ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu maksud saya. Dan kalau masalah sumur bor itu merupakan visi misi saya, sudah kami ajukan ke tingkat provinsi itu. Mungkin tahun ini tidak bisa, tahun depan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi masalah hal-hal lain nanti kita musyawarahkan bersama. Saya cukup sekian saja, nanti masih ada sambutan dari Bapak Camat yang lebih luas. Sekian saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Desa Bago sing kula taati, yang terhormat Forkopimka Besuk, hadir wakil dari Bapak Kapolsek dan juga wakil dari Bapak dan Ramil Besuk. Yang kami hormati Kepala Desa beserta Sekretaris dan Perangkat Desa Bago, Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta segenap anggota yang saya hormati, Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Besuk beserta staf pendamping desa yang juga kami hormati, Bapak RT, Bapak RW, lembaga permasyawaratan desa yang juga kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta segenap kader PKK dan juga kader Posyandu yang saya hormati, anggota Satpol PP, hadirin undangan yang berbahagia.
Izinkanlah di kesempatan yang penuh berbahagia ini kami mengajak semua yang hadir, utamanya pribadi saya selaku camat, untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul untuk menghadiri undangan dari Bapak Kepala Desa beserta Ketua BPD dalam rangka musyawarah desa tentang penyusunan rencana kerja pemerintah desa Baku tahun anggaran 2023. Sekaligus di waktu bersamaan hari ini juga dilaksanakan musyawarah desa tentang penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Baku di tahun 2022 dengan harapan partisipasi panjenengan dalam musyawarah desa ini. Kami tunggu masukan, usulan serta kritik yang objektif, yang membangun, sehingga mudah-mudahan di awal Bapak Dr. Andries Nawawi melaksanakan penjabaran dari RPJMdes bisa membawa desa Baku menuju desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan kita para umatnya sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kami mengupas, yang pertama kami menyampaikan terima kasih PHBN dan juga panitia peringatan Hari Besar Agama maupun Hari Besar Nasional Desa Baku telah melaksanakan peringatan Katisah dan juga 1 Muharram, sekaligus menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Besuk menyampaikan aspirasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ayo ke depan kita lebih semarakkan, kita lebih hikmatkan, tentunya nanti bisa kita diskusikan lewat musyawarah desa RKP yang kita laksanakan pada malam hari ini. Yang kedua juga apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena dari 17 desa se-Kecamatan Besuk Baku yang terlebih dahulu yang mengawali pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di tahun 2022. Sekali lagi terima kasih. Tentunya mungkin kita kasih aplaus untuk kepala desa dan juga jajaran serta masyarakat desa Baku yang menjadi wajib pajak pembayaran BPB di 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini pelaksanaan Musdes adalah musyawarah tahunan sebagai perencanaan dan penjabaran setelah insya Allah di bulan Juli kemarin, April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan kepala desa Bapak Dr. Andries Nawawi menjabat melaksanakan Musdes RPJMdes untuk 6 tahun 1 periode beliau menjabat. Hari ini RKP adalah penjabarannya. Apa itu penjabarannya? Nanti yang kita diskusikan, kita musyawarahkan adalah program-program yang sudah kita usulkan dan kita tetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMdes 2022 sampai dengan 2028. Bila mana nanti ada program usulan yang belum tercover, belum tertuang dalam RPJMdes, kita benahi dulu RPJMdes-nya. Karena apa? Sejatinya RKP ini adalah program-program yang sudah masuk dalam RPJMdes yang telah kita musyawarahkan insya Allah di bulan Juli kemarin. Oleh karena itu, untuk dasar hukumnya, regulasinya tetap, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan ulang, yaitu untuk di skala kabupaten tetap peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang desa. Di breakdown menjadi peraturan bupati, yaitu peraturan bupati nomor 27 tentang tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMdes, RKP, dan musyawarah pembangunan desa lainnya. Ada revisi
dari Perbup 27 menjadi Perbup 65 tahun 2021, tentangnya sama. Oleh karena itu, dalam pasal 30 Perbup 27 2019 bahwasanya pelaksanaan Musdes RPJMdes adalah penjabaran dari RPJMdes. Pasal 31-nya, Musdes RKP ini adalah sifatnya partisipatif dengan melibatkan segenap unsur kelembagaan yang ada di Desa Bago ini. Penyelenggaranya adalah BPD, yang memfasilitasi adalah pemerintahan desa yang dikomandoi oleh Bapak Kepala Desa. Cukup jelas, ya. Terus di pasal 34, Kepala Desa adalah sebagai pembina dalam tim penyusunan RKP desa ini. Ketuanya adalah sekretaris desa, sekretarisnya itu adalah ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bago. Anggotanya itu paling sedikit 7, paling banyak 11. Pelangi, silahkan apakah memasukkan unsur pemuda, unsur perempuan, dan unsur-unsur lainnya, sehingga nanti pada saat nanti penyusunan ada keterwakilan setiap unsur kelembagaan yang ada di Desa Bago ini. Monggo nanti Pak Sekdes ketuanya bersama sekretaris, ketua LPM-nya, atau mungkin ada unsur lain yang akan ditunjuk sebagai sekretaris, sehingga nanti akhir bulan September ini adalah RKP ini sudah ditetapkan menjadi lembaran desa, produk desa, yaitu peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah Desa Bago tahun 2023. Hari ini kita masih belum menentukan pagu anggaran dan sebagainya, hanya usulan kegiatan yang telah tertuang dalam RPJMdes yang telah kita musyawarahkan di bulan Juli kemarin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian unsur atau program yang akan kita usulkan nanti tentunya juga harus terintegritas dengan program kegiatan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kemarin surat edarannya sudah saya bagikan pada saat rapat internal teman-teman kepala desa di hari Selasa, dari Selasa kemarin, karena sekarang kita intens tiap bulan, atau bahkan kalau misalkan ada hal-hal yang urgent mendesak yang perlu kita diskusikan, tidak sampai 1 bulan kita kumpul, dan itu bergantian biar nggak bosan di kantor desa atau di kantor kecamatan. Ini kita laksanakan di rumah-rumah kepala desa, biar nanti Pak Tinggi ini tahu rumahnya Pak Tinggi arah Sumur, tahu rumahnya Pak Tinggi mana Sumberan dan sebagainya. Oleh karena itu kemarin surat edaran sudah kami edarkan, ada 21 item yang harus terintegrasi dengan program yang nantinya akan diusulkan di RKP Desa se-Kabupaten Probolinggo. Selain nanti ada kebijakan dari Kementerian Pusat, bahwasanya ini sudah saya dengar 3% dari pagu dana desa nanti untuk operasional kantor pemerintahan desa. Apakah operasional itu nanti bisa perawatan atau mungkin dalam bentuk pemberian ATK dan sebagainya, kita menunggu juklak dan juknisnya dari Kementerian Desa, PDB dan Transmigrasi. Intinya nanti dari 21 yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Bago nanti apa? Ya, di sini kayak misalkan RTLH itu per unitnya 17,5 juta, jambannya 4 juta. Bila mana dalam satu KPM itu nanti mendapat RTLH dan jamban, ya berarti nanti 17,5 ditambah 4 juta, itu per unitnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa panjenengan piksani bersama. Ada tetap bidang yang akan kita jadikan prioritas, ada 5. Yang pertama pemerintahan, kemasyarakatan, kebudayaan, dan juga pembangunan. Pembangunan sendiri kita bagi 2, pembangunan fisik maupun non fisik. Yang kelima adalah kegiatan yang kemungkinan tak
nggak kita rencanakan awalnya karena suatu musibah, misalnya ini tangga bencana, tangga darurat dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo nanti kita diskusikan ataupun usulan, tentunya dengan kita flashback, kita evaluasi. Saya yakin kegiatan atau hasil Musdes RKP di tahun 2022 yang kita musyawarahkan di akhir tahun 2021 kemarin, karena ada kebijakan dari pusat, kebijakan BLT yang harus 40%, ketahanan pangan ya 20%, PPKM yang 8%, serta hasil Musdes yang kemarin kita sepakati. Tidak semua program panjenengan diusulkan tidak terlaksana di tahun 2022. Saya yakin itu karena apa? Petunjuknya, Perpresnya 104 itu baru keluar setelah RKP ini kita susun bersama, sehingga harus ada yang mengalah, harus ada yang tunda dan tidak dilaksanakan di tahun 2022. Monggo itu kita flashback ulang, kita review, kita ingat-ingat kembali kira-kira program atau kegiatan apa yang belum dilaksanakan di 2022, meskipun itu kemarin hasil RPJMDes kepala desa yang sebelumnya. Nah, yang sebelum itu tentunya kan ini harus juga tercover di RPJMDes awal beliau Pak Tinggi ini menjabat sebagai kepala desa. Karena apa? RPJMDes-nya baru kita laksanakan di 2023 di RKP 2023 ini. Monggo mana yang jadi skala prioritas, mana yang menjadi manfaat masyarakat banyak bako ini kita utamakan dan kita usulkan untuk ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa Bako di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait RKP itu mungkin sekelumit informasi dan juga aturannya. Malam hari ini juga kita melaksanakan Musdes perubahan. Kenapa harus ada proses perubahan? Kembali kita musyawarah yang kita laksanakan di penghujung tahun 2021 terkait dengan Musdes APBDes 2022, dengan mengikuti waktu pasti ada perubahan. Mungkin yang sebelumnya akan kita laksanakan di akhir tahun karena mendesak dan diperuntukkan segera oleh masyarakat sehingga diajukan di termin pertama, ataupun mungkin ada kekurangan volume sehingga kemarin kita tambahin dan sebagainya. Ini juga harus terstruktur, terorganisir, harus kita musyawarahkan ulang, yaitu perubahan APBDes dengan tidak menambah dan mengurangi anggaran, cuma volume panjang lebar dan tingginya mungkin yang perlu perubahan. Kita juga harus merubah RAB-nya menjadi RAB pasca laksana. Kenapa? Pada saat kita mengukur di awal sebagai perencanaan, setelah kita pelaksanaan pembangunannya pasti nanti ada hambatan, ada hal-hal yang mungkin bisa menghambat pembangunan yang harusnya on the track sesuai dengan jalurnya. Mungkin karena musim penghujan, musim-musim lainnya dan sebagainya ada keterlambatan. Ini juga harus kita rubah terkait dengan volume dan waktunya, sehingga nanti secara dokumen legalitasnya, tata usahanya kita tidak disalahkan, dan harus ada pembanding dokumen yaitu Perdes perubahan APBDes di tahun 2022. Termasuk hal-hal yang lainnya, barangkali Pak, sini sudah tidak ada PPKM, sobun pun COVID pun. Nah, ini juga bisa sisa anggaran bila mana itu memang sudah tidak diperuntukkan untuk PPKM 8% dari Pagu Dana Desa 2022, itu nanti bisa dialihkan ke apa saja, bisa masuk ke pemerintahan, bisa masuk ke masyarakatan, bisa masuk ke kebudayaan, apalagi ke pembangunan. Yang jelas perubahan peruntukannya ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya segelintir ataupun perorangan. Karena dana desa ini sejatinya adalah prinsipnya berasal dari Musdes
partisipasi masyarakat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah ada gambaran kenapa malam hari ini, dan selalu tiap tahun itu ada musyawarah-musyawarah karena memang perencanaan ini adalah awal sebelum nanti pemerintah desa ini melakukan suatu program dan pertanggungjawaban akan anggaran yang diterima di setiap tahunnya. Tentunya karena suatu perencanaan butuh data atau informasi ini berasalnya dari panjenengan semuanya, partisipasi masyarakat. Itu secara garis besar itu kenapa harus ada musdes. Tentunya nanti apa pemerintahan berapa, masyarakat berapa, benar berapa, kita musyawarahkan secara mufakat sehingga nanti hasil usulan ini kita tuangkan dalam berita acara, ditandatangani bersama, dilampirkan data hadir dan foto, sehingga nanti diterbitkanlah peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa. Mohon maaf bila ada kata-kata, uraian kata saya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Kami selaku manusia, saya selaku manusia tidak akan luput dari salah dan hilaf. Kalaupun itu ada kebenaran, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada rencana kerja pemerintah desa yang akan kita paparkan dan yang harus kita ketahui oleh seluruh masyarakat, utamanya oleh Bapak RT RW, bahwasanya rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2023, 1 tahun ke depan, ini adalah mengadopsi dari musdes RPJMdes yang sudah kita laksanakan kemarin, yang mana semua usulan di musdus ya, itu setelah musdus mengadakan musdus dan musdes itu sudah tertuang semua dalam RPJMdes. Semua usulan itu sudah tercover di sana. Namun di RKP ini kita akan memprioritaskan ya usulan-usulan untuk kita laksanakan di tahun 2023. Betul katanya Pak Camat, tidak semua usulan yang jenengan usulkan kemarin tidak masuk kaitannya dengan anggaran. Kemungkinan besar kalau tidak masuk di 2023 bisa masuk di 2024-nya. Karena RPJMdes kemarin itu kan berlaku 6 tahun. Ya. Jadi RKP ini merupakan penjabaran daripada RPJMdes yang kemarin yang akan kita laksanakan. Kami laksanakan oleh pemerintah desa di dalam kurun waktu per tahun. Ini merupakan penjabaran. Yang mana usulan-usulan kemarin yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa, yang mana usulan tersebut tetap ya kaitannya dengan usulan ini tetap meliputi ya 5 bidang kegiatan. Ini tetap meliputi 5 bidang kegiatan, yang mana yang pertama adalah operasional pemerintah desa, yang kedua kegiatan pembangunan, yang ketiga kegiatan kemasyarakatan dan pembinaan ya, yang keempat kegiatan kemasyarakatan desa, yang kelima kegiatan tak terduga. Ini tetap kita melaksanakan 5 program ini. Namun pada malam hari ini dari semua usulan yang kemungkinan besar yang akan kami laksanakan oleh pemerintah desa untuk tahun 2023, dari berbagai usulan ini yang menjadi skala prioritas ya untuk dusun kerajaan ya, yang menjadi usulan dan yang sudah dimasukkan dalam RPJMdes sebanyak 36 usulan. Ini untuk dusun kerajaan. Namun kemungkinan besar yang akan direalisasikan untuk tahun 2023 ya, dan tentunya ini sudah menjadi skala prioritas. Ini perlu dicatat ya. Namun kalau tidak masuk 2023 mungkin di tahun berikutnya. Yang pertama yaitu yang menjadi skala prioritas adalah pembangunan pasar hewan terpadu. Ya. Yang mana pembangunan pasar hewan terpadu itu yang akan dibangun adalah los terbuka. Ya.
Los terbuka itu 1 unit dengan volume 6 kali 30. Ya, sumber dananya dari dana desa. Kenapa ini segera dibangun los terbuka? Karena pemerintah desa memang memacu agar pasar hewan terpadu itu bisa segera berjalan. Itu harapannya, sehingga ini menjadi skala prioritas. Karena apa? Harapannya dengan kalau sudah pasar hewan terpadu itu berjalan, bisa menjadi PAD untuk desa. Yang kedua, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena mayoritas sepertinya yang sudah buka itu sekarang 90% sudah masyarakat Desa Bagu. Ya. Nah, dengan ini pemerintah desa kami mohon dukungannya kepada semua masyarakat, utamanya kepada semua Bapak RT yang ada, karena dalam kerangka peningkatan ekonomi masyarakat, kita punya potensi yang namanya pasar hewan terpadu itu kita padu bukan cuma dari dana desa saja untuk segera membangun pasar hewan terpadu itu. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sudah melakukan terobosan-terobosan dengan mengajukan proposal baik ke provinsi, pusat maupun kabupaten. Dan alhamdulillah yang provinsi juga sudah mendapat tanggapan yang positif, juga pembangunan los terbuka itu dari provinsi. Ya, 2 unit insya Allah di 2023 ini. Lah, oleh karena itu kami pemerintah desa memohon dukungan kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada RT, untuk peningkatan ekonomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, memajukan desa. Kita punya potensi pasar hewan terpadu itu, mohon dukungannya yang positif, ya, kaitannya dengan kemajuan pasar. Ya, mohon dukungannya yang positif, bukan dukungan yang negatif. Ya. Terlebih lagi yang bersifat provokatif. Ya. Saya mohon itu pasar, karena pasar itu merupakan salah satu aset desa yang nantinya akan menjadi PAD terhadap desa, juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bagu. Jadi sekali lagi mohon dukungannya. Karena apa? Kalau ekonomi kuat, ya masyarakat sejahtera, kan seperti itu. Itu kaitannya dengan pasar hewan terpadu yang mana akan dibangun los terbuka. Nah, yang kedua yang menjadi prioritas adalah pengadaan sapi perah. Ya, yang mana ini nanti sapi perah ini di masing-masing dusun. Nah, ini juga pemerintah desa juga melakukan terobosan kepada Kementerian Pertanian. Ya, ini sudah mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian kaitannya dengan sapi perah ini. Jadi mohon maaf, tangan berarti dede melolo, tak ngabi. Jadi melakukan terobosan di lain anggaran dana desa. Ini ke Kementerian Pertanian, yang mana insya Allah untuk pengadaan sapi perah ini akan dikucurkan dana sebanyak 1 M sekian untuk pengadaan sapi perah, yang mana nanti akan didistribusikan ke masing-masing warga yang ada di dusun. Ya, nanti setelah itu realisasi akan dibangun koperasi, ya, untuk menampung sapi perah itu. Yang selanjutnya yang menjadi prioritas pengadaan penggemukan sapi. Nah, khusus untuk penggemukan sapi ini realisasinya, mohon maaf, bukan di tahun 2023, tapi sudah di 2022 ini Pak Camat. Yang untuk penggemukan sapi, karena kemarin itu sebenarnya sudah bisa direalisasikan, terbentur dengan PMK, sehingga itu dipending oleh yang punya uang, ya, tidak diperbolehkan. Insya Allah untuk ke depan ini itu bisa direalisasikan, dan kandangnya sudah siap itu, kandangnya sudah siap
untuk penggemukan ini. Nah itu, tapi ini untuk penggemukan ini di tahun 2022, mungkin akhir di tahun 2022. Selanjutnya yang menjadi prioritas yang khusus di Dusun Kerajaan, ya ini grading jalan lapangan, ya. Terus saluran irigasi. Nah saluran irigasi ini nanti di masing-masing dusun, ya, di masing-masing dusun itu untuk 2023 insya Allah juga ada realisasi. Karena apa? Kita juga dapat bantuan dari provinsi, ya. Jadi sekali lagi tidak selalu mengandalkan dari DP, ya, ya, tidak selalu mengandalkan, karena ingin percepatan, karena apa? Sampai sekarang dana desa itu masih dibagi dua dengan BLTDD sampai sekarang, sehingga untuk membangun apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti aspal, rapat beton masih terkendala itu, sehingga Bapak Kepala Desa ya dengan melakukan rekanan proposal itu karena ingin segera membangun. Ya mudah-mudahan proposal yang diajukan itu juga mohon dukungan doanya segera bisa direalisasikan sehingga bisa segera dibangun di Desa Bago. Itu yang menjadi prioritas untuk Dusun Kerajaan. Yang kedua, yang selanjutnya yang menjadi prioritas adalah jambanisasi, ya, jamban pribadi kepada masyarakat. Ini lagi-lagi ini yang untuk jamban pribadi ini, pada waktu kami mendapatkan jamban komunal kemarin, saya secara pribadi ya bisik-bisik ke Dinas Perkim bagaimana, karena di Bago itu yang belum mempunyai jamban pribadi masih banyak. Jadi saya mengajukan secara pribadi dan alhamdulillah ya untuk jamban pribadi di 2023 ini dapat bantuan lagi dari Perkim sebanyak kurang lebih 50 unit. Nah, jadi ini nanti akan disebar di 4 dusun. Ya. Dengan ketentuan saya ke teman-teman cari yang tidak punya jamban pribadi, kategorinya mohon maaf yang tidak mampu. Itu kategori yang tidak mampu, yang istilahnya ekonomi lemah. Itu konsepnya itu, sehingga saya menyebar kepada teman-teman untuk mencari masyarakat yang sudah alhamdulillah datanya sudah masuk, ya cuman kurang lebih 50 unit. Bagi yang masih belum berkesempatan untuk mendapatkan itu, ya didoakan juga barangkali tahun depan ada bantuan lagi dari Dinas Perkim, lagi-lagi bukan dari anggaran dana desa. Jadi terobosan-terobosan yang diambil oleh pemerintah desa, dalam hal ini oleh kepala desa. Yang selanjutnya adalah pengadaan air bersih atau sumur bor, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, ini merupakan program visi misi dari Bapak Kepala Desa. Itu sumur bor, rencananya ada 2 titik, yang mana titik pertama akan didistribusikan ke Bago Kidul dan Arcah, yang titik kedua didistribusikan pengalirannya ke Kerep dan Kerajaan. Itu ada 2 titik yang terpisah nanti. Yang selanjutnya usulan dari masyarakat untuk dusun Kerep, ya. Untuk dusun Kerep ini yang menjadi prioritas adalah jalan aspal. Jalan aspal itu yang dari pasar Pak Agus sampai ke timur Bu Jusa. Sementara itu yang menjadi prioritas. Jadi yang lain-lain yang diusulkan kemarin oleh Bapak RT, Bapak Suda, kalau tidak tercover sekarang, mungkin tahun depan, ya mungkin tahun depan, tahun berikutnya. Itu
yang untuk kerep. Sama juga jambanisasi juga dapat dari Perkim itu, terus air bersih juga sama dapat ya. Selanjutnya untuk Bagu Kidul, untuk jambanisasi sudah saya sampaikan itu tadi satu paket ya. Satu paket kami dapat dari Dinas Perkim sebanyak 50, kami sebar sebanyak 4 dusun. Tentunya dusun yang paling banyak warganya tentunya yang paling banyak yang dapatkan sebetulnya. Kita bagi rata biar adil lah. Yang selanjutnya untuk Bagu Kidul juga jalan aspal ya. Dari yang RT 12 ya. Jalan aspal dari jembatan masuk ke Pak Batu Indah ya, itu yang menjadi prioritas. Terus yang tidak kalah pentingnya jembatan di RT 13, karena di sana itu ada warga Pak Camat yang terisolasi Pak Camat, tak nemu jalan Pak Camat, kasihan. Itu makanya kami masukkan di prioritas, karena itu berbatasan dengan Desa Dandang Pak Camat, dengan Desa Ranol. Ada kalau tidak salah cuma 4 kakak, tapi terisolasi itu kemarin, tidak punya akses. 5 kakak tidak punya akses. Sementara jembatannya dari bambu. Ini yang menjadi prioritas untuk RT 13. Ini jembatan sepanjang 6 meter ya, dek mungkin Pak ya, deker ya, plat deker, sehingga kendaraan kan bisa masuk dengan leluasa. Kalau sekarang sekalipun masuk dipaksakan Pak Camat, sampai digelunjingan itu kok geger ke sungai, kasihan Pak Camat. Sehingga di Bagu Kidul itu menjadi skala prioritas. Selanjutnya yang terakhir, usulan kemarin yang sudah masuk di RPJMD yaitu di Dusun Arcak. Sama Pak ya, jambanisasi juga kebagian dari 50 unit itu kita bagi. Yang kedua PJU ya, PJU karena di Dusun Arcak itu bukan rawan ya, tak rawan, malah kondusif. Kan tidak rawan RT itu, di masjid dari kemalingan. Kan tak rawan, cuman petang mon malam itu Pak, ya, sehingga sangat dibutuhkan penerangan jalan umum itu PJU itu. Ya, itu yang menjadi skala prioritas. Dan gorong-gorong atau deker di baratnya Pak Trisguno juga itu menjadi akses utama bagi warga RT 18 di Pak Ulu. Ya, menjadi akses yang mana informasinya, kondisinya sekarang sudah tidak layak dijalani. Itu menjadi skala prioritas. Nah, sehingga 4 ya yang akan insya Allah di tahun 2023 ini bisa direalisasikan. Itu kaitannya dengan beberapa usulan yang sudah diusulkan, yang mana Arca ini sebanyak 16 sebenarnya usulannya. Namun yang perlu diketahui bersama, yang perlu dipahami bersama, di sini konteksnya kan skala prioritas. Bukan yang tidak dianggarkan 2023 ini lalu hilang, nah, ini kan tetap masuk di anggaran selanjutnya, sudah tercatat di RPJMD. Jadi mungkin tidak terrealisasi di 2023, mungkin 2024 atau selanjutnya. Itu pesen tak cukup ya. Dan Bu Sri ya, itu bukan Bu Sri kecamatan, Bu Sri Mulyani ya, tak cukup. Nah, itu beberapa usulan yang akan kita rencanakan untuk dilaksanakan ataupun direalisasikan di tahun 2023, yang mana nanti ini sudah masuk di RKP ya, yang sudah akan dituangkan dalam RKP, sehingga ini menjadi semacam ya skala prioritas yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa di tahun 2023. Lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mengupas terkait dengan RKPDS
RKPDes adalah rencana kerja pemerintah desa yang disusun selama 1 tahun. Tahun 2023. RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJMDes. Tentunya apa yang sudah menjadi program prioritas ini akan mengacu kepada RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa selama 6 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Perlu saya sampaikan, Ketua Bumdes hadir enggak? Atau lupa hadir enggak? Saya sampaikan kepada pemerintah desa bahwa di Kecamatan Besuk satu-satunya Bumdes yang sudah mendapatkan Kemenkumham dari kementerian hanya Bagu, Sentral Bagu. Nah, kemudian ini menjadi prospek, Pak. Jadi saya mengajak panjenengan untuk berpartisipasi dan juga mendukung, menginisiasi bagaimana sekiranya pemerintah desa Bagu ini betul-betul maju, mandiri, dan sejahtera masyarakatnya. Dan ini sudah mulai teropong, Pak. Barusan sudah disampaikan ada bantuan-bantuan dari pertanian, kemudian ada dari Jasmas. Kemudian kemarin saya juga dapat informasi untuk pembuatan proposal dari Kementerian Desa. Kami sudah memberikan SOP-nya kepada Ketua Bumdes kemarin, dan alhamdulillah itu sudah ditandatangani Bapak Camat. Nominalnya tidak seberapa, cuma 50 juta. Mudah-mudahan di 2022 ini bisa terrealisasi. Harapannya begitu. Kemudian Bapak Ibu hadirin, terkait dengan program prioritas, tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan untuk PJU ternyata sudah diprogramkan. Artinya begini, sinkronisasi dengan desa sebelah. Kebetulan desa kecil juga akan menganggarkan dan merealisasikan di tahun 2023, mulai dari dusun Kerajaan ke selatan. Nah, itu PJU. Jadi kalau itu bagus juga berarti nyambung. Kalau juga program seperti itu berarti nyambung. Alhamdulillah. Kemudian singkat saja, kalau persoalan RPJMDes itu sudah sesuai menurut kami. Kemudian yang terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, di situ kemarin juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak secara anggaran itu kurang. Kemudian kita perlu melakukan review, artinya penyesuaian anggaran. Akhirnya dilaksanakan pada perubahan ini anggarannya, karena pada dasarnya perubahan PAPBDes itu dilakukan manakala ada perubahan baju atau adanya perlu penyesuaian anggaran. Nah, itu. Kemudian saya juga ditugaskan oleh Pak Camat terkait yang 8% dari Pagu Dana Desa 2022 sekitar 100 juta. Nah, itu bisa dilakukan penyesuaian dengan catatan. Di situ juga diatur dalam PMK 128 tahun 2022 atas revisi dari PMK 190 tahun 2021, di mana di pasal 35 di situ ayat 5 disebutkan bahwa pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian dukungan pendanaan coronavirus COVID-19 manakala tingkat kasus coronavirus yang ditetapkan oleh Satgas itu zona hijau atau dikatakan 0, tidak ada yang terkena virus. Kemudian ada tambahan di PMK 128 pasal 35 5A. Di situ pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian manakala sudah mendapatkan surat dari bupati kepada kepala desa untuk melakukan penyesuaian. Tentunya nanti ada perbu, Mas. Gitu ya.
Nah, kemudian di pasal ayat 6, pasal 35 tadi, nah itu ketika sudah mendapatkan surat dari bupati kepada kepala desa untuk dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian itu akan diprioritaskan kepada 3 aspek. Yang pertama, untuk kegiatan pemulihan ekonomi desa. Kemudian yang kedua, di bidang kesehatan, bisa di posyandu atau bisa penambahan untuk jamban yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga, untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Kalau misalkan sekarang tahun 2022 ada kegiatan ketahanan pangan mau ditambah, monggo. Tapi dengan catatan menunggu surat dari bupati kepada kepala desa bahwa itu bisa disesuaikan anggaran yang 8%. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, manakala ada kata-kata yang kurang pas atau kurang elok menurut panjenengan, saya selaku manusia biasa tidak lepas dari salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.